Jago keuangan 5 menit. Banyak dari kita yang berpikiran bahwa untuk memahami perihal keuangan itu susah dan ribet. Namun semoga setelah mendengar pembahasan ini, kita semua mampu mengelola keuangan, terlebih jago keuangan sendiri. Well, tak perlu berlama-lama, yuk kita masuk ke topiknya. Yang pertama, active income. Active income adalah penghasilan yang diperoleh dengan cara bekerja, melakukan sesuatu yang mendatangkan income. Triknya, perbanyak active income atau sumber-sumber keuangan. Yang kedua, passive income. Passive income adalah pendapatan yang diperoleh tanpa harus bekerja dan jelas passive income melawan dari active income. Kalian bisa memulai dengan deposito, reksadana, saham berupa dividen, properti semisal bangunan, hak royalti dari suatu nama bisnis, serta bisnis yang autopilot. Ketiga, capital gain. Capital gain adalah aset yang berupa selisih harga beli dan jual. Misal, kalian punya lahan tanah 1 hektar. Kalian beli 100 juta. Setelah 5 tahun berjalan, tanah yang kalian beli naik menjadi 700 juta. Nah, contoh lain, misalnya kalian membeli rumah 300 juta, terus terjadi kenaikan 500 juta. Itu juga namanya capital gain. Emas pun begitu juga. Segala sesuatu yang mendatangkan capital gain yang tidak terkendala waktu dan mendatangkan selisih harga yang menguntungkan itu namanya capital gain. Pengeluaran terbagi menjadi 4. Yang pertama, produktif. Pengeluaran produktif adalah pengeluaran yang dipakai untuk menambah aset. Misal, income dari bekerja digunakan untuk membeli tanah atau membeli aset berupa saham, baik berupa active income, passive income, atau capital gain. Yang kedua ada konsumtif. Pengeluaran konsumtif adalah pengeluaran yang tidak mendatangkan nilai untuk menambah aset, misalnya pakaian. Yang ketiga ada passive spending. Pengeluaran yang berasal dari pembayaran sekitar, misal listrik, wifi, serta tagihan lainnya. Yang terakhir, invisible spending. Pengeluaran yang berupa kejatuhan nilai suatu aset. Misalnya, harga HP yang waktu dibeli baru, misal 5 juta. Berjalan 3 tahun turun menjadi 50%, serta inflasi kenaikan harga pokok. Misal selama ini 100.000, bisa dapat banyak barang. Sekarang hanya dapat beberapa barang. Nah, inilah yang disebut inflasi. Bagikan konten ini jika bermanfaat dan komen juga pelajaran apa yang kalian dapat setelah menyimak ulasan tadi. Mimin undur diri dan sampai jumpa pada video berikutnya.